Assalamualaikum, saya adalah Fabian Sano dari kelas 19 akan melakukan tugas remedial, membuat video, menjelaskan satu-satu jawaban-jawaban yang telah saya buat. Saya akan mengerjakan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 yaitu setarakan persamaan reaksi berikut ya. Ini soalnya dan ini adalah soalnya ya. Nah, saya udah menulis. Nah, ini saya udah menulis 3. Ini koefisiennya. Nah, koefisien itu adalah nilai di depan unsur kimia. Nah, di sini ya, nilainya adalah 3, makanya saya tulisnya 3. Pertamanya sebenarnya adalah 1. Berarti sebenarnya ini 1 nih. 1. Tapi karena ada 3, berarti dikali 3. Kali 3 dengan 3. Nah, O-nya itu adalah 2 dikali dengan 3. Berarti 2 dikali 3 2. Pertama itu kan 2 kan. Karena koefisiennya 3, maka kita kali dengan 3 yaitu 6. Nah, 6 kita tambahkan dengan sebelahnya 5. 6 ditambah 5 jadinya adalah 11. Ya, hasilnya adalah 11. Nah, yang H-nya itu kan 2. Nah, kita kalikan dengan koefisien 3. H-nya itu 2. 2 dikalikan dengan 3 itu adalah 6. Oke. P-nya itu adalah 2. Berarti tentu saja 2 langsung. Oke. 2. Nah, BA. B-nya sini adalah 3. Langsung terus 3. Jadi udah ada nomor 3 ya. Berarti setara dia. Kiri kanan berarti udah setara. Lalu yang O-nya yang sebelah. Kita lihat. O-nya berapa? O-nya 4. Ada 2 di sini. Berarti 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu sama dengan 8 ya. 8. Nah, 8. Nah, yang kita tambah O sebelahnya. Tapi O sebelahnya masih 1. Tapi ada koefisien 3. Berarti 3 dikali 1 3. 8 ditambah, lalu kita tambahkan aja di sini 3. Berarti ini berubah ya jadi 1 jadi 3. Nah, berarti sama dengan 11. Nah, habis nih. Setelah itu yang H-nya ini sini berapa? 2. Oke, terus 2. Ini 2. Nah, koefisien 3. Berarti 2 dikalikan dengan 3. Berarti sama dengan 6. Sama ya, setara. Nah, P di sini berapa? P-nya itu adalah 2. Nah, berarti bisa kita lihat ya di sini. Berarti itu sudah setara. Nah, lalu berarti hasilnya adalah ini. Berarti hasil akhirnya adalah 3 BA OH 2 tambah P 205. Ini B2 ini 3 ya. Ini 3 karena di sini adalah berarti itu lagi 5 ya. Dari PO4 2 tambah 3H ya. Ini 2 0. Oke. Jadi reaksi sudah setara seperti itu. Sekarang saya akan mengerjakan soal yang nomor 3.
ya, seperti ini. Teruskan persamaan reaksi setara untuk reaksi berikut. Besi bereaksi dengan asam klorida membentuk ini ya. Oke, saya akan mengerjakannya. Oke, langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi unsur dan senyawa yang terlibat. Seperti besi. Besi itu dia itu kan Fe ya, itu simbol kimia untuk besi. Dan juga yang kedua asam klorida. Asam klorida itu kan dia itu HCl ya, HCl itu HCl. Lalu yang ketiga adalah besi 2 atau klorida. Besi klorida ya, itu FeCl2 ya, seperti ini. Besi dengan bilox plus 2 ya dia. Gas hidrogen itu dia H2 atau disebut sebagai gas diatomik. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita harus tulis persamaan reaksi mentah atau yang belum setara. Berarti persamaan reaksinya itu, persamaan reaksi awalnya itu kan Fe tambah di apa tuh? Berarti Fe ditambah HCl lalu dia jadinya FeCl ini 2 ya, 2 ditambah H2 ya, di sini ya, seperti yang di sini. Nah, lalu selanjutnya kita harus menghitung jumlah atom di setiap sisi. Nah ya, kita hitung jumlah atom. Berarti yang Fe nya ini, atomnya ini dia 1 ya, atomnya ini dia 1. Yang H ini dia itu juga 1, Cl juga itu 1. Nah, kalau ya reaktan ya, ini reaktannya itu dia itu 1. Kalau yang kanannya itu dia untuk yang Fe nya itu 1, Cl nya itu 2, H nya itu juga 2. Nah, jadi masalahnya adalah atom H. Berarti masalahnya adalah atom H dan Cl tidak setara ya. Berarti yang kirinya itu adalah 1, yang kanan itu adalah 2. Oke. Nah, lalu kita harus setarakan atom Cl ya, klorin. Nah, di kanan ada 2. Pertama, di kanan ada 2 atom Cl dari FeCl 2 ya, dan di kiri hanya ada 1 HCl. Nah, solusinya adalah kalikan HCl dengan 2 untuk menyamakan Cl. Oke, kita kalikan 2.
berarti kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2. Berarti hasilnya adalah 2. Berarti setara ya. Ini yang FE udah setara 1, H-nya juga udah setara, dan juga CL-nya udah setara ya. Nah, setelah itu kita akan verifikasi keseimbangan semua atom. Nah, ini kita udah verifikasi semua kan ini. Yang Fe udah 1 sama, yang H udah 2 ya, sama yang Cl udah 2 juga, udah sama. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah tulis persamaan reaksi setara final ya. Berarti Fe, ini Fe kan 1 nih, ditambah ya, tambah 2 HCl, lalu ini jadi gini, berarti Fe lagi Cl2 ya, berarti udah setara dia, tambah H2 ya, berarti udah setara ya, nih 2 H2 Cl ya, berarti udah setara. Oke. Sekarang nomor 4, itu berikan satu contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan terbentuknya endapan. Nah, saya menjawabnya adalah reaksi antara sabun dengan air keras. Kenapa? Karena reaksi antara air sabun itu mengandung Na ya, NaCO3. Nah, dengan air keras itu mengandung Ca2 plus ya, membentuk endapan kalsium karbonat, yaitu adalah CaCO3. Nah, inilah, itu persamaan reaksinya adalah Na2 yaitu Na2CO3 plus yaitu CaCl2. Nah, sama disamakan dengan 2 NaCl plus CaCO3. Nah, inilah jawabannya. Saya akan menunjukkan nomor 5, yaitu berikan satu contoh reaksi penggabungan atau pembentukan ya. Di sini saya menjawab adalah hidrogen tambah oksigen sama dengan adalah air. Kenapa? Karena persamaan reaksinya adalah 2H itu ya tadi lah, hidrogen. Kalau dalam kimia kan hidrogen ditambah oksigen sama dengan air ya, berarti air itu adalah penggabungan antara hidrogen dan juga oksigen, reaksi pembentukan air dari hidrogen dan oksigen, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menyelesaikan nomor 6, yaitu pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan 4 gram magnesium oksida. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut? Nah, kalau di sini saya menjawabnya adalah 1,6 gram. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita ketahui yaitu massa massa Mg. Itu massa Mg ya. Langsung saja Mg itu adalah 2,4 gram. Lalu MgO adalah 4 gram. Nah, langkah penyelesaiannya bagaimana? Kita gunakan hukum kekekalan massa, yaitu massa Mg ditambah massa O2 sama dengan massa Mg, yaitu tadi 2,4 gram ditambah massa O2 ya, sama dengan 4 gram. Berarti massa O2 sama dengan 4 gram dikurang 2,4 gram sama dengan 1,6 gram. Jadi hasilnya yang tadi kita ketahui adalah jawabannya adalah 1,6 gram oksigen.
Oke, hari ini saya akan mengerjakan soal nomor 7. Itu soalnya ada perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Jika direaksikan 6 gram karbon dan 18 gram oksigen, tentukanlah. Oke, yang pertama kita yang A dulu, massa karbon dioksida yang terbentuk. Nah, kali ini kita akan membahas soal kimia tentang perbandingan massa dan reaksi pembentukan karbon dioksida CO2. Di soal ini kita tahu perbandingan massa karbon C dan oksigen O dalam CO2 adalah 3:8 ya di sini. 3:8. Artinya untuk setiap 3 gram karbon dibutuhkan 8 gram oksigen agar reaksinya sempurna. Ya. Nah, di soal ini direaksikan 6 gram karbon. 6 direaksikan 6 gram karbon dan 18 gram oksigen. Pertama kita cek dulu apakah perbandingan sudah pas dengan 6 gram karbon oksigen yang dibutuhkan. Nah, kita cek adalah 8/3 dikali 6. Nah, kita coret. Nah, di sini coret. Di sini 1, di sini 2. Berarti hasilnya 8 kali 2 adalah 16 gram ya. Nah, tapi oksigen yang tersedia adalah 18 gram oksigen. Jadi pertanyaannya adalah massa CO2. Berarti pertanyaannya adalah massa karbon dioksida yang terbentuk. Nah, yang itu berarti massa CO2 yang terbentuk dihitung dari karbon yang habis bereaksi ya. Karena 6 gram C butuh 16 gram O, itu oksigen. Maka CO2 sama dengan 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram. Sabar. Ya, benar ya, 22 gram. Hasilnya seperti itu untuk yang A. B, massa reaksi yang tersisa ya. Kan massa reaksi yang tersisa adalah oksigen yang tidak terpakai, yaitu 18 dikurang 16. Jadi hasilnya adalah 2 ya, 2 gram. Berarti hasilnya adalah 2 gram. Lihat kalau saya jawabnya ya 2 gram dan juga tadi 22 gram. Berarti sama ya. Selanjutnya adalah nomor 8 ya. Yang soalnya adalah belerang dan oksigen membentuk dua jenis senyawa dengan kadar belerang pada senyawa 1 dan 2 berturut-turut 50% dan 40%. Tentukanlah perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa tersebut jika massa belerangnya sama. Oke. Ya. Jadi kali ini saya akan membahas soal tentang dua senyawa yang terbentuk dari belerang S dan oksigen O. Oke, diketahui senyawa 1 mengandung 50% belerang dan 50% oksigen, dan juga senyawa 2-nya itu mengandung 40% belerang dan juga 60% oksigen. Nah, jadi soal itu meminta perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa jika massa belerangnya sama. Misalkan kita ambil massa belerang 100 gram untuk memudahkan ya. Jadi senyawa 1 itu berarti 50 gram kan 50% S sama dengan 100 gram G ya. Itu oksigennya, berarti ini oksigen itu sama dengan 100 gram. Karena perbandingannya itu adalah 1:1. Oke. Lalu senyawa 2-nya, ini senyawa 1. Lalu senyawa 2-nya ya, ini senyawa 2-nya itu 40% S sama dengan 100 G. Jadi totalnya itu adalah massa senyawanya, berarti massa senyawanya ya itu
senyawa sama dengan 100 dibanding 0,8 ya, sama dengan 250 gram oksigen. Berarti ini oksigennya itu sama dengan 250 dikurang 100 sama dengan 150 gram. Oke. Jadi perbandingan massa oksigen senyawa 1 dibanding senyawa 2 ya. Senyawa 1 ya 1 dibanding senyawa 2 ya. Nih, senyawa 1 dibanding senyawa 2. Berarti sama dengan 100 dibanding 150. Atau disederhanakan menjadi 2 banding 3. Jadi begitu. Oke, hari ini saya akan mengerjakan lagi selanjutnya soal nomor 9, itu gas asetilena dapat dibuat dari metana melalui pembakaran tidak sempurna menurut persamaan reaksi seperti berikut, yaitu tapi ini belum setara jika diukur pada suhu dan tekanan tetap. Sekarang saya akan mengerjakan yang A. Berapa liter gas oksigen yang harus direaksikan dengan 100 liter gas metana sehingga diperoleh asetilena menurut persamaan reaksi tersebut. Nah, pada reaksi pembakaran tidak sempurna, metana CH4 bereaksi dengan oksigen menghasilkan asetilena dan air. Persamaan reaksinya belum setara. Jadi, langkah pertama adalah menyeimbangkannya. Setelah itu, kita bisa menentukan perbandingan volume gas metana dan oksigen berdasarkan hukum perbandingan volume Gay-Lussac. Nah, jika diketahui volume metana adalah 100 liter. 100 liter. Ya, 100 liter. Berapa liter oksigen yang diperlukan untuk menghasilkan asetilena ya. Nah, sekarang kita akan setarakan reaksi. Yaitu 2 CH4 ya ditambah ini G ya tambah 32 ini G ya, jadi C2 H2 ini G tambah 3H. Nah, perbandingan koefisien CH4 oke. CH4 dibanding O2 sama dengan 2 banding 3 sehingga volume O2 sama dengan 3/8 dikali 100 liter ya, sama dengan itu hasilnya 150 liter. Ini hasilnya ya. Sekarang B, berapa volume gas asetilena yang dihasilkan? Nah, setelah mengetahui volume oksigen, kita bisa menentukan volume asetilena ya yang dihasilkan dengan perbandingan koefisien CH4 dibanding CH4 dibanding C2 H2 sama dengan 2 banding 1 ya. Nah, berapa liter asetilena yang terbentuk dari 100 liter metana? Oke. Berapa liter nih? Nah, perbandingan volume coba CH4 dibanding C2 H2 sama dengan 2 banding 1 sehingga volume CH2 sini C2H2 sama dengan 1 di 8 2 kali 100 sama dengan tadi kan gini dibagi kali setengah itu berarti 50 liter. Nah, berarti hasilnya segini.
Oke, saya hari ini dan selanjutnya saya akan menjawab yang C ya. Saat 1 liter gas oksigen mengandung 2 kali 10⁻23 molekul, berapakah jumlah molekul gas asetilena yang dihasilkan dalam reaksi tersebut? Oke, diketahui 1 liter gas oksigen mengandung 2 kali 23 molekul dari reaksi yang sudah setara. Ya. Perbandingan volume O2 dan C2H2 adalah 3:1. Jika volume O2 yang bereaksi adalah 150 liter dari bagian A, maka volume C2H2 yang dihasilkan adalah 50 liter dari bagian B. Karena perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul, maka jumlah molekul C2H2 adalah 50 liter. Sini aja. 50 liter dikali 2 kali 10 3 molekul atau L. Ini sama dengan 1 kali 10⁻25 molekul. Nah, jadi 1 dikali 10⁻25 molekul asetilena ya terbentuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi hasilnya adalah ini. Sekian dari tugas saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 doang nih. Alhamdulillah.